Oke, jadi selama beberapa tahun belakangan ini gitu, kayaknya mungkin hampir 10 tahun ya, gue cukup ngikutin yang namanya industri action figure atau perkembangan action figure. Salah satunya adalah SHF atau SH Figure Art, di mana gue punya beberapa figur dari mereka, dan ini salah satu figur yang menurut gue dibilang mungkin agak sedikit mahal buat gue ya, buat gue. Harganya itu di atas Marvel Legend tapi di bawah Mafex ataupun Mesco. Sebenarnya cukup ada beberapa yang cukup terjangkau sih. Cuma gue nggak mau bahas lebih dalam mengenai brand ini ya, tapi lebih ke apa yang gue punya dari produk mereka. Dan sekali lagi ini bukan konten pamer ataupun apapun ya, karena koleksi gue juga cuma sedikit dan gue cuma ngikutin ya dari satu atau dua ini aja. Yang mau gue bahas kali ini adalah SHF dari lini Kamen Rider Black ataupun RX, dan di antara dua itu aja sih yang gue punya gitu. Sebenarnya gue sempet pengen ngeliat. Sebenarnya ada beberapa figur yang menarik perhatian gue sih dari sisi SHF ya, dari mereka ada, dan terakhir itu The Batman-nya Matt Reeves itu salah satu yang gue penasaran bakal seperti apa finalnya. Gue sempat suka dengan kayaknya Deadshot juga cukup oke sih. Gue sempat ngeliat langsung ya. Karena ini salah satu produk yang menurut gue kalau lu lihat di layar gadget lu, laptop ataupun apapun itu, sama lu ngelihat langsung di ngelihat real langsung ya, itu menurut gue cukup berbeda sih. Dan berbedanya ya lebih bagus gitu karena lebih bagus versi aslinya daripada yang gue lihat di kamera gitu. Cuma ya kali ini gue pengen ngebahas koleksi yang gue punya dari sisi Kamen Rider gitu. Karena ini salah satu alasan gue kenapa gue beli dari produknya mereka. Karena setahu gue juga ya cuma mereka doang sih. Dari sisi license ya mungkin ya. Cuma gue nggak tahu apapun itu sih dari sisi belakangnya. Cuma kali ini gue akan ngebahas dari sisi yang gue punya gitu, yaitu Rider Black. Jadi yang pertama gue tahu figur ini atau mulai beli itu dari zamannya awal gue mungkin semester 3 atau 4 pas gue kuliah sih. Dia ngeluarin yang namanya Black Renewal, dan gue akan bahas ke sana. Cuma yang pertama gue pengen ngebahas ini dulu sih. Ini salah satu figur SHF yang gue buka gitu, karena ya emang gue belinya bekas juga. Pada saat itu gue beli di harga 300. Jadi ini Kamen Rider Black RX yang ada di versi pertama kalau nggak salah. Ini versi pertamanya. Salah satu figur yang menurut gue cukup cukup apa ya? Cukup ringkih sih, karena nggak lama setelah gue buat video yang ada figur ininya gitu kalau nggak salah, ngebahas eh, versi film yang akan rilis di tahun ini ya, di tahun 2022 ini, itu gue nggak sengaja matain kakinya gitu. Jadi kalau kalian bisa lihat, nah ini kakinya patah. Itu agak cukup trauma sih karena menurut gue ini bukan figur yang murah, dan sebenarnya bisa aja dibenerin gitu banyak di forum-forum, cuma menurut gue nanti dulu sih. Oke, gue mulai dari yang pertama yang gue beli gitu. Jadi pada saat itu online shop tuh masih, atau online store yang kayak semacam Tokopedia, Shopee, Lazada yang menggunakan pihak ketiga ya, itu masih jarang ya. Gue nggak tahu udah ada atau belum. Cuma pada saat itu gue pesennya di forum FJB Kaskus. Jadi sistem belinya tuh ya benar-benar berdasarkan percaya atau enggaknya lu kepada si seller ini gitu.
Gue beli yang pertama itu dari ini Kamen Rider Black yang versi kedua. Gue inget banget nih harga waktu itu dibagi menjadi kayaknya ada tiga ya. Yang pertama itu ada Japan Japan version, terus ada Asia version, dan ada Indonesia version kalau nggak salah. Gue lupa sih. Seinget gue kurang lebih kayak gitu lah. Ini gue beli di harga yang gue lupa ya, waktu itu kayaknya nggak nyampe 400 sih. Gue ikut pre-order di awal banget, dan dari saat gue beli gue belum pernah buka, jadi gue belum pernah megang ini figur kayak gimana juga gitu. Kemarin sempat keluar yang versi SS-nya ya, dimana sendi-sendinya itu lebih seamless, tapi menurut gue itu akan nimbulin permasalahan lagi gitu, berdasarkan apa yang gue lihat di Hot Toys juga ya, karena agak mirip dari sisi bahannya. Dan ternyata bener gitu, ada yang kalau masalah karet itu ya butuh perawatan lebih sih, sedangkan yang ini tuh ya dari plastik gitu. Emang yang versi ketiganya itu menurut gue lebih bagus sih, cuma ya lebih butuh perawatan ekstra. Dari sini terus gue beli ke ini berarti Acrobater. Ini adalah kendaraannya dari Kamen Rider Black RX, dimana gue beli ininya dulu, baru belakangan figurnya gitu. Karena gue sambil nginget-nginget ya dari sisi timelinenya, ini gue beli juga cukup murah sih pada saat itu. Kalau dibandingin dengan harga sekarang ya. Gue lupa harga. Seinget gue nggak nyampe 600 ya kayaknya. Nggak nyampe, gue lupa, antara 550-an di saat itu, dan ini masih baru juga, belum pernah gue buka. Begitu sampai ya langsung gue lapisin dengan, kalau lo tahu itu, ini lapisan yang ada di makanan sih. Gue biasa selalu menggunakan itu untuk biar lebih aman ya. Dan gue beli ini ya karena nggak lama dari versi sebelumnya atau versi yang black itu, si SAF ngeluarin versi RX-nya gitu, atau renewal-nya waktu itu. Dari situ gue beli yang namanya Black RX. Gue lupa ini gue beli di harga berapa. Ini juga belum pernah gue buka gitu, karena gue emang koleksi yang versi MIB-nya atau MISB. Salah satu, sebenarnya gue gatal banget pengen ngebuka ini gitu, cuma ya menurut gue nanti dulu sih. Dan kayaknya ini kalau harga pasarannya mungkin nggak jauh beda kali ya. Gue udah lama gak ngecek ini sih dari sisi harganya. Dari sini gue beli waktu itu ada tabungan karena niatnya pengen ngumpulin ya satu lini itu. Dari situ gue beli SHF Robo. Sebenarnya ini gue nggak terlalu suka-suka banget, cuma karena ada uang lebih di saat itu ya, jadi gue belinya ini. Dan ada satu lagi yang Bayo itu gue nggak sempet beli sih. Ada sisa tabungan pada saat itu, cuma kayaknya gue beli yang lain, figur lain dari merek lain. Dan hasilnya ya, kalau gue mau beli sekarang harganya udah mahal sih. Mungkin kalau yang barunya di atas 700 mungkin kalau yang versi baru. Dan ini juga gue beli pada harga normal ya. Gue lupa waktu itu, pokoknya udah lumayan lama sih. Ini juga masih baru. Dari sini gue udah cukup lama gue nggak beli dari SAF ya. Dan terakhir itu gue beli Power Rangers. Ini gue beli karena dapet HS-nya si Tommy. Yang ini salah satu figur yang cukup mahal. Ini mungkin figur kedua termahal yang pernah gue beli sih.
Yang pertama itu ada Hot Toys Iron Man Mark 85 yang Endgame. Dan kedua ini, ini gue beli di harga masih konyol sih waktu itu. Harganya 1.200.000. Gue nggak tahu kalau ini tuh, gue kira ini awalnya eksklusif atau apapun itulah. Dan Hasbro belum ngeluarin yang Lightning Collection pada saat itu, atau mungkin udah ngeluarin, gue lupa sih. Akhirnya gue beli ini, dan ternyata pada saat itu ya harga yang gue beli adalah kemahalan. Begitu, dan gue baru nyadar ke belakangan ini ya, 2 atau 3 tahun ini, ya awal rilis, begitu awal datang ya biasanya lebih mahal gitu. Kalau tunggu beberapa bulan, mungkin 3 atau 6 bulan ya harganya mulai normal sih. Dan itu yang terjadi dengan figur ini gitu. Jadi gue beli figur ini tapi gue dapat pelajarannya juga, itu jangan terlalu buru-buru ya. Walaupun kadang ya kita nggak tahu ke depannya antara bakal langka ataupun tambah mahal juga. Cuma ya itu salah satu figur yang ini juga gue belum buka sih, dan gue beli protektornya juga di salah satu toko online. Dan iya, mungkin kalau ngomongin pengalaman gue sebenarnya salah satu yang kurang suka dengan SHF sih, karena ya itu tadi gitu, gampang untuk menurut gue agak ringkih sih, nggak apa namanya, nggak durable dengan Marvel Legends ataupun bahkan dengan NECA. Ya pokoknya kurang lebih kalau gue megang produk ini, gue cukup takut dengan yang namanya patah di bagian sendi. Walaupun mungkin kalau lu cuma posein dan lu taruh di suatu tempat gitu dengan nggak dipegang-pegang ataupun digerak-gerakin sih cukup aman ya. Cuma ya kadang ada bisa jatuh ataupun apa. Kalaupun jatuh juga gue rasa ya mungkin akan lebih gampang untuk patah ya. Dan dari sisi skala juga ini lebih kecil dari Marvel Legends. Jadi nggak bisa misalkan lu mau bikin tim Avengers, lu nggak bisa dari Marvel Legends-nya Iron Man, terus lu beli lagi SHF-nya Spider-Man gitu. Dari sisi skala agak aneh sih. So itu aja mungkin pengalaman gue dengan brand ini ya. Sebenarnya sih ya cukup bagus gitu, cuma masalahnya adalah di ketahanannya sih kalau menurut gue ya. Dari pengalaman gue, dan walaupun belum tentu semuanya kayak gitu gitu. Cuma berdasarkan apa yang gue punya ya, dan gue lihat langsung, walaupun ini versi pertama dan kesininya juga gue belum pernah megang yang barunya dari gue gitu. Jadi nggak tahu dihitung valid atau nggak opini gue. Mungkin kedepannya gue akan beli ya dari Kamen Rider Black yang akan rilis nanti gitu. Karena ya emang itu salah satu yang cukup gue incer. Walaupun dari sisi apa yang udah gue lihat itu cukup slim banget ya, agak-agak kurus gitu. Dan mungkin yang pertama kalau dibuka pre-ordernya gue akan langsung incer motornya sih. Baru figurnya belakangan gitu, karena figurnya akan lebih mudah didapat dibandingkan motornya kalau menurut gue. So itu aja opini gue mengenai SHF. Thank you for watching. It's me Pat signing off.